Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sel volta. Di mana dalam sel volta itu ada arus yang berubah dari reaksi kimia akan berubah menjadi arus listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang digunakan dari sel volta adalah batu baterai diantaranya dan sel aki. Sekarang kita ambil contoh. Dalam sel volta ini kita harus hafal dulu deret voltanya. Di antaranya ibu kasih contoh deret volta. Kalau Bapak Kaisar nanti meninggal, alam mana zaman Fir'aun, Nabi Sulaiman pemberantas buta huruf, kerupuk hangus, agak pahit, Ini diantaranya merupakan deret volta. Di mana di dalam deret volta yang ada di sebelah kiri hidrogen itu cenderung mengalami reaksi oksidasi, yang ada di sebelah kanan hidrogen cenderung mengalami reaksi reduksi. Maka dengan ini kalian bisa menentukan apakah reaksi berlangsung dengan tidaknya. Kalau salah satu zat yang ada di kiri itu harus oksidasi, yang ada di sebelah kanan harus reduksi. Kita ambil contoh. Ba dengan Pb. Mana yang akan oksidasi, mana yang reduksi kalau zat tersebut bisa berlangsung. Berarti Ba ada di sebelah kiri, Pb ada di kanan. Maka Ba harus mengalami oksidasi. Ba oksidasinya akan berubah menjadi Ba2+ ditambah dengan 2 elektron. Kemudian Pb akan mengalami reduksi, berarti dari Pb2+ dengan menangkap 2 elektron akan berubah menjadi logam Pb. Hasil reaksi selnya, karena elektron di sebelah kanan 2, di sebelah kiri 2, ini bisa kita hilangkan. Maka reaksi selnya menjadi Ba ditambah Pb2+ akan berubah menjadi Ba2+ ditambah logam Pb. Dari sini kita bisa melihat mana yang mengalami oksidasi, mana yang reduksi. Ba biloknya kalau sendirian itu 0, berubah menjadi 2+. Dari 0 menjadi 2 berarti naik. Maka ini oksidasi. Pb2+ berubah menjadi 0 itu turun. Maka ini reduksi. Hasil akhir kita sebut dengan reaksi sel. Ini reaksi selnya Ba ditambah Pb2+ menjadi Ba2+ ditambah Pb. Dari sel volta di sini kita juga bisa menentukan potensial selnya dengan rumusan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Di mana E0 itu potensial standar reduksi dikurangi potensial standar oksidasi. Itu ada data. Jadi kalian boleh melihat dari data, tinggal masukkan. Di mana yang reduksi itu nilainya paling besar, oksidasi nilainya yang paling kecil. Dari dari reaksi sel kita bisa menentukan notasi sel. Dengan rumusan
oksidasi, ada jembatan garam, baru reduksi. Dari contoh tadi kita bisa menentukan notasi selnya. Di mana oksidasi itu Ba, berarti Ba berubah menjadi Ba2+, baru kita tulis jembatan garamnya, dan reduksinya Pb2+ menjadi Pb. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam sel Polta itu ada 4 langkah yang harus kalian pelajari. Yang pertama, menentukan reaksi oksidasi dan reduksinya. Kemudian reaksi selnya. Kemudian bisa menentukan potensial selnya dengan rumusan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Dan yang terakhir menuliskan notasi selnya, yaitu oksidasi dulu baru reduksi. Di mana oksidasi itu harus selalu ditulis di awal, jangan kebalik. Jadi oksidasi itu yang biloknya naik, reduksi yang biloknya turun. Nah, ini yang harus kalian pelajari dari sel Polta. Mungkin dari apa yang Ibu sampaikan di sini, kalian bisa memahaminya dan bisa mengaplikasinya kalau kalian dikasih soal. Jadi hafalkan dulu deret Poltanya. Zat yang ada di kiri oksidasi, di kanan reduksi, itu baru akan berlangsung. Kalau dikatakan berlangsung berarti potensial selnya harus bernilai positif. Dimana kalau kalian salah menempatkan, misal ada Ba sebagai reduksi, Ca-nya sebagai oksidasi, itu tidak akan berlangsung. Harga potensial selnya akan berharga negatif. Mungkin itu saja apa yang disampaikan dari Ibu ya mengenai sel Polta. Semoga bermanfaat.